Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas seizin Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan amanah kita sebagai mahasiswa dan dosen dalam memenuhi frekuensi pertemuan kedua. Tentunya pelaksanaan pembelajaran ini atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan bagus. Yang kedua, tentunya kita mengirimkan salam dan taslim kepada Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW karena atas tuntunan beliau kita bisa menjadi seperti sekarang dalam hal menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk peserta mata kuliah Hukum Tata Negara, khususnya kelas B4 dan teman-teman atau sahabat-sahabat pendengar kelas pembelajaran ini, saya informasikan kepada Anda semua bahwa di samping Anda ada juga yang menjadi pendengar, berpartisipasi, walaupun dia tidak terlihat di kamera, tapi dia berpartisipasi karena dia meminta kepada saya dalam proses bagaimana kita mendalami, mengkaji persoalan hukum ketenagaraan. Khususnya pada pertemuan kedua ini adalah topik utamanya konsepsi bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Materi perkuliahan atau materi pembelajaran telah saya share di Kalam, dan Ananda saya informasikan bisa masuk di Kalam, mengambil atau mendownload itu materi yang ada supaya ada interaksi antara kita dalam hal pemahaman topik kedua, yaitu konsepsi bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Ananda yang saya hormati, peserta-peserta pembelajaran yang saya hormati, alhamdulillah. Kalau kita ingin atau kalau kita ingin mendalami secara spesifik mengenai konsep bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia, ada 4 item atau ada 4 hal besar yang harus kita pahami sebelum masuk kepada bagaimana pemahaman kita tentang konsepsi bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Ananda harus pahami atau peserta pembelajaran harus pahami, harus diawali pemahaman mendasar kita tentang dinamika perkembangan ketatanegaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita bertanya, yang dimaksud dinamika perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada beberapa unsur yang mengikuti. Yang pertama adalah bagaimana proses pendirian negara kita, mulai daripada pra-kemerdekaan, kemerdekaan sampai saat sekarang ini memasuki tahun-tahun perkembangan yang ada di bawah kepemimpinan Presiden kita, Insinyur Joko Widodo. Yang pertama adalah persoalan hal besar yang harus diteliti dan dibahas, yaitu konstitusi negara. Ya, masing-masing presiden yang pernah pemangku jabatan di negara kesatuan Republik Indonesia memberlakukan atau dalam hal ini pelaksanaan kekuasaan dan kewenangannya di bawah perintah dan amanat hukum dasar negara kita. Salah satu contoh, Presiden Soekarno dalam bahasa politik atau dalam ketatanegaraan kita sering disebut sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang turut serta memproklamirkan negara kesatuan Republik Indonesia, yang senantiasa dalam banyak referensi dikenal sebagai penguasa pada zaman Orde Lama. Begitu juga Presiden Soeharto. Setelah mendapatkan kepercayaan masyarakat, pergantian pimpinan nasional dipegang oleh Presiden Soeharto. Dengan hukum dasar negara yang diterapkan sama waktu Presiden Soekarno. Cuman di dalam hal pelaksanaan visi dan misi politiknya tentu bisa dikaji dan bisa disimak dan bisa diteliti, ada perbedaan mendasar. Setelah Presiden Soeharto terjadi transisi kekuasaan. Transisi kekuasaan itu beralihnya kekuasaan setelah Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia mundur, diganti oleh Presiden Habibie di bawah perintah dan amanat konstitusi.
yaitu kalau presiden mundur, presiden berhalangan, maka wakil presiden secara otomatis menggantikan. Setelah presiden Habibie menghabiskan masa jabatan atau sisa masa jabatan yang dipegang oleh Presiden Soeharto, maka terjadilah transisi kenegaraan yang begitu mendasar. Kenapa yang saya katakan begitu mendasar? Karena terjadi reformasi ketatanegaraan secara menyeluruh. Yang pertama direformasi adalah hukum dasar negara kita melalui proses amandemen. Ananda kenal, mungkin waktu itu masih Ananda di sekolah menengah umum atau sekolah menengah pertama, yaitu pada tahun 1998, ya kan? Terjadi perubahan konstitusi kita, terjadi amandemen Undang-Undang Dasar yang secara langsung membawa norma dan asas yang berbeda dari Undang-Undang Dasar sebelumnya. Nanti kita akan mengkaji secara spesifik. Selanjutnya, setelah Presiden Gus Dur terpilih melalui keputusan MPR, ada hal menarik dalam dinamika juga. Presiden berhenti di tengah jalan dan digantikan oleh Wakil Presiden, yaitu Ibu Megawati Soekarno. Ya kan? Setelah itu terganti lagi transisi kekuasaan melalui pemilihan umum secara langsung kepada masyarakat. Terpilihlah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti setelah normal, kembali diadakan pemilihan setelah Presiden SBY memangku jabatan Presiden selama 2 periode, maka Insinyur Jokowi terpilih sebagai Presiden dan sampai sekarang beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang menjadi persoalan bagi kita, kalau kita mengkaji persoalan hukum ketatanegaraan, apakah dalam transisi itu tidak memberikan penafsiran yang berbeda? Tentu kita sebagai calon sarjana hukum atau Ananda calon sarjana hukum dan peserta kelas pembelajaran yang senantiasa sebagai pemerhati perkembangan ketatanegaraan yang ada, itu menimbulkan dampak yang besar. Pasti Anda bertanya, apa sih dampaknya Pak terhadap perkembangan ketatanegaraan yang ada di Indonesia, ya kan? Yang pertama harus dipahami, waktu Indonesia merdeka di bawah Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diproklamasikan oleh Presiden Soekarno bersama Bung Hatta. Para elit politik yang ada pada saat itu di bawah naungan Undang-Undang Dasar, ada beberapa hal yang Anda harus pahami. Pertama, apakah Undang-Undang Dasar itu serta-merta ada atau dirancang oleh elit politik sebagai pendiri negara yang mengambil atau mengadop beberapa konsep yang ada. Contohnya, Undang-Undang Dasar kita di bawah kajian atau di bawah rumusan yang ada, para elit politik menyepakati beberapa hal. Tentunya kita bertanya lagi, apa yang menjadi kesepakatan mendasar? Yang pertama, para elit politik kita atau sering disebut the founding fathers atau pendiri negara kita menyepakati yang pertama bahwa negara Republik Indonesia yang akan dibentuk tentunya kita sepakat sebagai bentuknya republik. Pasti konsekuensinya kalau ada republik. Tentu para elit politik berpendapat bahwa kalau bentuknya negara kita adalah republik, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menjadi pelaku, untuk menjadi subjek dalam transisi kekuasaan yang ada. Kenapa bisa begitu, Pak? Tentu kita bertanya. Republik dalam hal ini transisi kekuasaan diharapkan berjalan sesuai dengan mengadop paham demokrasi. Republik lawannya adalah monarki. Ya kan? Atau federal. Ya kan? Dalam konteks ini beda antara negara republik dengan negara monarki. Apa bedanya, Pak? Kalau monarki berdasarkan garis keturunan yang ada. Contohnya, negara-negara kerajaan seperti Inggris. Pasti kalau Ratu Elizabeth berhenti, pasti turunannya. Ya kan? Yang di Pertuangan Agung Malaysia, kalau dia berhenti, pasti keturunannya. Jadi,
transisi kekuasaan di negara monarki berdasarkan dengan garis keturunan. Beda dengan Indonesia. Indonesia mengadop dalam konteks ini transisi kekuasaan yang ada tentunya diserahkan kepada rakyat. Kenapa diserahkan kepada rakyat? Karena itu merupakan amanat. Itu merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar kita. Apa buktinya, Pak, bahwa ini merupakan amanat dan perintah? Ananda bisa lihat di pasal 1 ayat 2. Ya kan? Pasal 1 ayat 2 memerintahkan kepada siapapun penguasa atau siapapun pemangku jabatan di Republik ini senantiasa meletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Secara tekstual dituangkan dalam pasal 1 ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya kan begitu? Nah, itu hal yang diadopsi oleh para pendiri negara kita sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan. Karena sudah ada diskusi-diskusi awal dalam pendirian negara kita, ada pemilihan bentuk negara, apakah republik atau monarki. Dan yang kedua, dalam konteks ini, apakah dia susunannya negara kesatuan, apakah susunannya negara serikat. Kesepakatan para pendiri negara sepakat bahwa Indonesia harus masuk kepada negara kesatuan. Dalam bahasa kerennya kita sering sebut unitary state. Pasti beda. Kalau negara kesatuan itu lawannya berhadap-hadapan dengan negara federal atau negara serikat. Kita mengadop dalam konteks ini bahwa kita adalah negara kesatuan. Tentunya sebagai orang yang belajar hukum, sebagai orang yang senantiasa mengikuti perkembangan yang ada, bertanya, apa buktinya bahwa kita senantiasa diperintahkan oleh hukum dasar kita untuk mengadop bentuk negara dan susunan negara. Bentuknya adalah republik dan susunannya adalah kesatuan. Lihat di pasal 1 ayat 2. Ayat 1. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memerintahkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di sini bedanya kan? Inilah yang menjadi fondasi dasar dalam bangunan negara. Di samping dua paham itu yang diadop para pendiri negara untuk membentuk negara atau mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, ada lagi yang unsur lain. Yang ketiga adalah unsurnya kita senantiasa tunduk dan taat pada hukum negara. Ya kan? Buktinya di dalam konstitusi kita, kita senantiasa diperintahkan. Lihat pasal 1 ayat 3. Ya kan? Pasal 1 ayat 3 bunyinya adalah Indonesia adalah negara hukum. Inilah yang menjadi napas dalam pengelolaan negara, napas dalam pelaksanaan pemerintahan. Setiap tindakan administrasi negara harus tunduk dan taat pada asas hukum, aturan hukum yang berlaku. Tiga konsep inilah tercermin di dalam hal konstitusi kita. Mengadop persoalan bentuk dan susunan negara, mengadop persoalan kedaulatan rakyat, dan mengadop persoalan negara hukum. Penafsiran sebagai calon sarjana hukum, Ananda harus secara detail menjelaskan kepada halayak yang belum belajar persoalan hukum. Ya kan? Dinamika perkembangan ketatanegaraan inilah yang mempengaruhi bagaimana konsep bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, susunan negara kita tentunya adalah kesatuan. Kesatuan dalam pemahaman hukum ketatanegaraan melahirkan suatu kesimpulan bahwa kedaulatan negara hanya satu. Yang mana kedaulatan negara berada di pemerintah pusat. Tentunya kita bertanya secara kritis. Kalau begitu, buat apa ada pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah dalam konteks ini disebut sebagai pemerintah provinsi. Ya, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Inilah yang diadop salah satu perdebatan dalam merumuskan hukum dasar negara, walaupun kita adalah negara kesatuan,
tetapi implementasi pelaksanaan pemerintahan daerah senantiasa dilandasi oleh implementasi otonomi daerah. Ya kan? Buktinya dalam konteks ini, Ananda bisa membuka lagi konstitusi kita. Bagaimana pembenarannya, Pak, bahwa pemerintahan daerah itu dihargai dan dianggap sangat penting dalam pengelolaan negara. Kalau Ananda membuka konstitusi, pas Ananda masuk ke pasal 18. Ya kan? Pasal 18 tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Di situ tercermin bahwa Indonesia dalam pasal 18 tercermin bahwa Indonesia akan dibagi, negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dibagi atas daerah-daerah besar, daerah-daerah kecil. Perintahnya di situ. Di dalam hal penjelasan ayat lain di pasal 18 ini bahwa di daerah-daerah besar akan dibentuk suatu pemerintahan. Pemerintahannya adalah kepala daerah bersama dengan DPRD. Inilah yang dimaksud dalam implementasi otonomi daerah yang mengadop konsep negara kesatuan. Ya kan? Kita kembali kepada unsur kedua, bahwa di negara kita mengadop persoalan bangunan negara kita mengadop dalam konteks perjalanan ketatanegaraan namanya kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 di konstitusi. Apa sih yang dimaksud kedaulatan, Pak? Tentu kita bertanya. Ya kan? Kedaulatan rakyat merupakan implementasi dari konsep besar mengenai demokrasi. Ya, Ananda sudah belajar di ilmu negara, demo dan klasien, ya kan? Apa? Pemerintahan yang dilaksanakan menurut implementasi kedaulatan rakyat. Inilah implementasi demokrasi dalam konteks kedaulatan rakyat. Demokrasi dalam hal ini apa sih yang dimaksud demokrasi? Ya kan? Inilah sarana untuk memberikan peluang bagi siapapun untuk menjadi pemimpin tanpa memikir latar belakang, jenjang pendidikan. Yang penting dianggap oleh masyarakat mampu membawa rakyat kepada tujuan pendirian negara. Ya kan? Nah, itulah demokrasi. Demokrasi sarananya dalam hal ini adalah transisi atau peralihan kekuasaan melalui pelaksanaan pemilihan umum. Nah, inilah nukilan dari pasal 1 ayat 2 dalam implementasi bernegara jelas dan terlihat. Ya. Di samping itu, Ananda, penafsiran dalam hal bagaimana memahami konsep bernegara di dalam hal konsepsi negara hukum itu nanti kan pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga ini akan dibahas tuntas dari mana sih Indonesia mengadopsi, dari mana sih Indonesia mengambil, dari mana sih Indonesia menemukan konsep dan teori negara hukum. Ya kan? Karena ini dicantumkan secara jelas di konstitusi kita, Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum dalam pergaulan bangsa-bangsa dan negara yang ada setelah saya jelaskan di pertemuan pertama. Ada beberapa pilar konsep negara hukum yang melahirkan sistem hukum. Salah satu contoh, konsep negara hukum Restat melahirkan sistem hukum yang disebut sebagai the civil law, sipil law tulisannya ya. Konsep negara hukum Restat melahirkan konsep dan sistem hukum common law. Ada juga konsep negara hukum yang dalam konteks ini senantiasa melandaskan segala aspek tindakan pemerintahnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis disebut sebagai konsep negara hukum Islam. Yang implementasinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul berikut dengan ijtima, penafsiran-penafsiran para ulama, ijtihad. Kan begitu? Nah, inilah yang harus kita bangun, bahwa dalam konteks negara Indonesia yang mana sih yang diterapkan dalam konsepsi bernegara. Di sisi lain, penjelasan selanjutnya dalam pendirian negara, para elit politik atau para pendiri negara menyepakati Ananda bahwa dalam konteks ini Indonesia didirikan senantiasa harus menjunjung tinggi yang namanya implementation of human rights. You know, human rights, hak asasi manusia. Yang diserahkan kepada
setiap individu, setiap warga negara yang menjadi warga negara Indonesia, ya kan? Karena terkadang di dalam pelaksanaan kegiatan keseharian kita ada orang, individu yang ada di Indonesia tapi bukan warga negara Indonesia. Yang membedakan adalah kalau warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mutlak karena dijamin oleh konstitusi. Tapi ada namanya penduduk yang kebetulan berdomisili di sini tapi belum diakui sebagai warga negara Indonesia. Ini jadi implementasi hak asasi manusia juga akan dijelaskan dalam pertemuan kelima. Bagaimana membedah, bagaimana mengkaji konsep demokrasi, konsep hak asasi manusia secara detail supaya Ananda bisa pahami, jangan bisa dimengerti. Oke, untuk sementara saya inginkan ada interaktif. Kalau ada mau dipertanyakan silakan. Dan selanjutnya nanti akan dijelaskan atau akan disampaikan kalau ada waktu, karena ini menunjukkan 8:02. Kalau ada waktu Ibu Andi menjelaskan. Ya, oke. Saya buka session diskusi, silakan Ananda atau peserta diskusi atau peserta pembelajaran. Ada yang mau bertanya? Oke, ada. Ayo dong. Kan materinya sudah dapat di media kita atau memang di kelas kita kalam. Terus saya jelasin secara sepintas. Ada yang mau dipertanyakan, kita jelasin yang lebih jauh. Oke, Aulia ada mau dipertanyakan? Rahmawati, Nur Aisyah, Putri Puang, Triatna, Adelia, Salsabila, Nurul Anissa, Andi Nurrahmi, Nur Fadila, Nandita, Ayu Asari. Ini 25 peserta. Silakan supaya ada feedback di antara kita, interaksi di antara kita, ada aspek pemahaman yang kurang dimengerti, silakan. Oke. Ada. Jadi nanti insya Allah pertemuan selanjutnya supaya lebih enak, terus nanti saya diskusikan dengan Ibu Andi Tendrisapada. Tanggung jawab Ibu Andi Tendrisapada mengalokasikan topik-topik yang ada sama Ananda semua. Dari 28 orang itu Bu Andi dialokasikan, Ananda diberi tugas bagaimana mengkaji topik-topik khusus. Contohnya Aulia Ananda mengkaji persoalan demokrasi. Ya kan? Rahmawati mengkaji persoalan konsepsi negara hukum restart. Nur Aisyah mengkaji konsepsi negara hukum, umpamanya the rule of law. Nandita mengkaji persoalan sistem hukum civil law. Ini supaya semua materi dalam konsep pembelajaran yang sudah diterapkan, yang ditetapkan dalam semester ini bisa dipahami oleh anak-anak kita semua peserta mata kuliah hukum tata negara. Nanti dalam proses penyajiannya kita lansing di sini ya. Kalau umpamanya waktu yang terbatas, saya persilakan Ananda setelah saya upload nanti melalui YouTube, Ananda berkomentar di situ dan bisa ya supaya publik memahami bahwa memang pemahamannya Ananda dalam konsep ini benar, ya kan? Nanti saya respon. Itulah ini kenapa saya mau rekam dan saya upload di YouTube, karena ini menjadi sarana dan bahan bagi Ananda. Kalau Ananda lihat di HP-nya dan bisa tanpa di-download, setiap saat bisa diputar. Biar tidur-tiduran bisa didengar. Oh, konsep negara demokrasi begini. Konsep negara hukum begini. Supaya materi perkuliahan ini atau materi pembelajaran ini Ananda bisa mendengar setiap saat. Pada saat saya dengan Ibu Andi melakukan evaluasi, bisa ketahuan sampai di mana tahap pemahaman Ananda. Jangan cuma datang, dengar, diam, dan duduk. Ya kan? Yang kita harus pahami adalah apakah Ananda paham atau tidak. Ini supaya jelas. Atau senantiasa saya dengan Ibu Andi Tendrisapada itu menyepakati malam kita lansing materi di kalam.
punya kesempatan Ananda pada saat jam kuliah masuk ke kalam 30 menit, dipelajari itu hal-hal yang kurang dipahami bisa dipertanyakan melalui Zoom. Ya kan? Oke, ada yang mau dipertanyakan atau untuk sementara? Silakan Ibu Andi Tendri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Salim, Magister Hukum, serta adik-adikku sekalian ya, peserta mata kuliah Hukum Tata Negara kelas B4. Ini mohon maaf karena mungkin waktunya sudah hampir habis, jadi saya mungkin hanya ingin memberikan saran kepada Bapak. Mungkin Puang bagus kalau kita buka forum tanya jawab di kalam, Puang. Oh iya. Jadi mungkin nanti sekiranya mungkin adik-adik ada yang kurang jelas, mungkin itu bisa dimasukkan juga pertanyaan-pertanyaannya melalui forum tanya jawab di kalam, karena kalau misalnya kita menggunakan Zoom mungkin karena waktunya terbatas dan mungkin beberapa adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin itu bisa dimasukkan di forum di kalam. Cocok. Jadi begini Bu Andi, umpamanya setelah selesai ini Ananda kan kita kasih kesempatan absensi di kalam sampai 8.40, ya kan? Iya, Ibu Andi Tendri menuntun di kalam apa yang dipertanyakan Ananda kita semua, baru direkap, baru kita diskusikan supaya model atau bentuk pembelajaran kita bisa efektif dan berguna dan bermanfaat sebesar-besarnya, ya kan? Anytime, anywhere, kami selaku orang tua Ananda, selaku dosen Ananda siap senantiasa melayani Ananda. Oke? Karena waktu juga yang memisahkan kita untuk session ini, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Ananda mempunyai waktu luang walaupun dalam kondisi masih pagi, sudah cantik-cantik semua, Rahmawati sudah cantik, Ayu Asari sudah cantik, Nandita sudah cantik. Ya walaupun umpamanya mungkin belum mandi, hanya cuci muka, tapi itu merupakan semangat. Semangat Ibu Andi Tendri siap mendampingi kita. Wayuni, Mutiara, Putri Amelia, Tasa, Nur Fitra, Nur Fadila, Nurul, Salsabila, Atia, Wahyuni, Nadifa, ya kan macam-macam semuanya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dalam konsepsi pembelajaran ini. Sebagai wujud syukur kita, saya mengajak kepada Anda senantiasa belajar dan belajar, dan kita menutup bersama pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Anandaku. Semoga sehat selalu dalam mengikuti perkuliahan di kelas manapun dan dalam kajian ilmu apapun. Karena itu yakinlah bahwa akan bermanfaat di masa-masa yang akan datang sebagai Ananda, sebagai generasi penerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.